balik lagi di podcast kebanggaan kita semua. Himatkes bersuara. Saya Dwi Ayu selaku host pada episode kali ini. Nah, episode kali ini sangat spesial banget nih. Karena di depan saya sudah ada sosok di balik arah dan ritme perkuliahan di prodi kita. Bersama dengan Ibu Eva Silviana Rahmawati, Sarjana Sastra Magister Kesehatan. Selamat siang Ibu Eva. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat untuk hari ini. Senang sekali bisa duduk bareng. Permisi ya, nggak bisa kelihatan. Iya. Duduk bareng dengan teman-teman semua ya, adik-adik. Di sini kita bisa berbagi cerita untuk kita semua. Baik, alhamdulillah kalau sehat ya Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu. Sama-sama. Nah, episode kali ini kita akan mengangkat topik seputar kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Baik, sebelum masuk ke obrolan yang lebih serius, mungkin kita mulai dari obrolan yang lebih santai dulu ya, Bu. Nah, dari pengalaman Ibu nih, selama mendampingi mahasiswa, hal apa sih yang membuat Ibu itu merasa lebih dekat dan lebih enjoy saat berinteraksi dengan mahasiswa? Pertanyaan yang bagus atau apa ya ini istilahnya? Mbak siapa? Dwi Ayu. Panggilannya siapa? Mbak Ayu ya? Ya. Mbak Ayu. Ini pertanyaan atau pernyataan? Lebih ke pernyataan sih. Pernyataan ya. Kalau menurut saya sih secara pribadi itu saya merasa dekat selama ini berapa tahun ya sudah ada angkatan 1 dan 2 sudah 5 tahun lebih ya. Saya dekat dengan adik-adik yang ada di prodi administrasi kesehatan ini. Saya melihat adik-adik itu mulai dari mahasiswa-mahasiswinya sama ormawanya itu yaitu apa ya, semangat sekali dalam berkarya ya tentangnya. Rasa ingin tahu kalian, kemudian saya juga merasa dekat ketika melihat semangat dari masa yang tadi itu ya, ingin tahu, mengutarakan ide-ide yang baru, gagasan-gagasan yang baru, kemudian curhat tentang tantangan-tantangan mahasiswi-mahasiswa, kemudian melihat step by step proses kalian juga dari awal yang belum tahu apa-apa mengenai administrasi kesehatan sampai akhirnya kompetensi dan lulus yaitu wisuda. Nah, itulah hal-hal yang membanggakan bagi saya dan kebahagiaan yang tersendiri bagi saya. Itu. Jadi intinya mulai step by step, mulai awal sampai adik-adik lulus dan saya sudah mencetak 2 generasi. Semoga sukses untuk yang adik-adiknya berikutnya. Begitu, Mbak Ayu. Jadi dari pernyataan Ibu tadi nih, bisa dilihat kedekatan itu juga sudah terlihat ya. Bagaimana proses pendampingan mahasiswa itu berjalan. Nah, kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas lagi, salah satu hal penting yang sering dibahas adalah kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Betul. Kita sering mendengar istilah link and match antara kampus dan dunia kerja. Menurut Ibu nih, bagaimana prodi itu memastikan bahwa materi yang dipelajari itu sudah benar-benar relevan dengan kebutuhan di rumah sakit ataupun di instansi kesehatan? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi di instansi kita IKNO Tuban itu jelasnya tidak hanya memunculkan prodi-prodi baru, tapi juga memikirkan bagaimana lulusan kami nanti berikutnya. Jadi kita terus berkembang ya, sehingga sekarang sendiri ya, sekarang ini juga sudah ada kurikulum baru, yaitu apa? OB itu ya. Sehingga tidak bisa kita memungkiri pengembangan zaman ya, atau perkembangan zaman itu sendiri terutama di dunia pendidikan. Kita tahu sendiri dari menteri kita, pendidikan pun ya juga berubah ya toh, sesuai dengan eranya ya ini. Jadi kita juga mengikuti bagaimana kita harus bermutasi ya atau berkembang. Jadi kita rutin mengikuti peninjauan kurikulum jelasnya dengan melibatkan stakeholder, kemudian dari pihak-pihak rumah sakit yang sudah bersama dengan instansi kita sudah memiliki MOU, kemudian juga selain itu praktisi kesehatan.
Kami pula selalu bertanya kepada lapangan ya, terutama pada orang-orang yang tadi dari tempat adik-adik apa ya, praktek ya, ataupun magang, itu kita bertanya. Dari itu kita paham yang dibutuhkan itu apa, keperluannya apa, sehingga kita juga bisa memasukkan keilmuannya itu di kurikulum. Pada saat kita rapat kurikulum juga kita bisa memasukkan step by step-nya sesuai dengan harapan dan keinginan yang ada di lapangan. Seperti itu. Jadi harapan kami adik-adik yang lulusan dari prodi administrasi kesehatan sudah siap di lapangan pekerjaan atau dunia kerja pada saat sudah lulus lah itu. Gitu. Jadi kita selalu up to date lah istilahnya, berkembang untuk kurikulumnya untuk menyesuaikan eranya. Gitu, Mbak Ayu. Ya, jadi kita sekarang sudah tahu ya bagaimana prodi itu berupaya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan di dunia kerja. Nah, Bu, kalau kita lihat dari sisi mahasiswa yang sudah lulus dan terjun ke lapangan, skill apa sih yang masih sering perlu diperlukan? Nah, ini kalau kita lihat pada saat adik-adik magang sama pada saat kita ketemu dengan alumni kita, nah ini tidak hanya dari alumni, tapi yang jelasnya kita dari lapangan kerja atau dunia kerja. Nah, ini berdasarkan feedback dari mitra, itu soft skill sering kali perlu kita poles lagi ya. Terutama kemarin kalau kita lihat dari semester 5 Bu, di administrasi itu mungkin lebih soft skill-nya lebih ditekankan di komputerisasi ya, perkembangan zaman eh, era sekarang ya IT istilahnya lah ya IT ya itu. Jadi kalau kita pahami betul itu adanya proses dipoles lagi penambahan lah, terutama di komunikasi terapeutik. Walaupun kita tidak di tenaga medisnya langsung ya, tapi kita interaksi juga dengan pasien. Jadi harapan kami juga kalian di administrasi kesehatan juga ada apa komunikasi terapeutik, yaitu menenangkan pasien agar bisa tenang pada saat awal kita bertemu ya. Itu jelasnya seperti itu. Jadi pada saat sosok pasien itu daftar kan dengan adik-adik Iya. semua lah itu. Bagaimana kita bisa berinteraksi menenangkan pada waktu, iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, Mbak, saya mau daftar. Daftar kemana? Ke poli mana? Keluhannya apa? Kan itu nanti dilanjut ke step berikutnya ya. Tapi pada sosok Anda sudah dengan ini ya, tenang, murah senyum, itu sudah melegakan pasien, sudah menenangkan. Lah itu, walaupun belum terobati, tapi itu salah satu teknik komunikasi terapeutik. Itu yang pertama. Kemudian istilah cara bicara dengan pasien atau klien. Kerjasama dengan tim kerja kita, teamwork. Nah, itu sudah adik-adik lakukan di dunia kampus, di bangku kampus dengan Ormawa. Jelasnya lima setelah ini. Nah, selain itu, ketahanan mental adik-adik ya. Jadi di lapangan kalian tidak bekerja sendiri jelasnya ya. Dan tekanan dari instansi kesehatan itu nyata ya. Dalam arti ini jadi kemampuan untuk tetap tenang, solutif sangatlah penting bagi kita semua calon-calon tenaga medis maupun non medis ataupun istilahnya membantu kelancaran di dalam proses tahapan untuk pasien berobat atau itu adik-adik gitu. Jadi intinya tadi apa komunikasi, kemudian soft skill-nya tadi selain itu apa teamwork yang bagus sama ketahanan mental ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti itu kesiapan kerja itu bukan cuma soal ilmu ya, Bu, tetapi juga bagaimana skill itu diterapkan di lapangan. Nah, Bu, bicara soal kesiapan mahasiswa nih, IPK itu sering dianggap sebagai indikator utama. Banyak mahasiswa itu lebih berfokus untuk mengejar IPK. Menurut Ibu nih, apakah IPK tinggi itu sudah cukup atau justru ada faktor lain yang menentukan kesuksesan di dunia kerja? Nah, terus sekali. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa IPK itu nilai ya, indeks prestasi kumulatif keseluruhan dari semester 1 sampai semester 8. Iya kan? Ini.
di situ penting sekali pintu masuk di dalam salah satu syarat administrasi yang menunjukkan tanggung jawab akademik. Jadi di mana seseorang pada saat dia kerja, yang dilihat memang dari sosok yang pertama IPK atau nilai tadi yang dari dunia kerja itu seperti, oh IPK-nya bagus ya. Tapi pada sosok berikutnya yaitu apa? Wawancara, soft skill yang real ya toh. Nah ini, IPK tadi tinggi itu sudah cukup. Saya rasa bukan cukup ya, tapi sangat butuh. Tapi ada pendampingnya itu. Jadi di dunia kerja itu menemukan kesuksesan adalah karakteristik dari attitude. Nah, IPK apik, bagus, ya kan? Tapi kalau attitude-nya jelek, tidak ada loyalitas dengan antara teman, dengan timnya, ya kan? Itu akhirnya apa yang didapatkan? Akhirnya kemungkinan juga akan tergeser dengan sendirinya, itu maksud saya. Jadi tidak hanya IPK tapi attitude, kemudian adaptasi pada saat proses apa bekerja ya kan. Nah, saya rasa untuk adik-adik yang di administrasi kesehatan terutama kebanyakan kan sudah masuk dunia organisasi ya kan. Jadi untuk soft skill untuk kayak public speaking itu saya rasa mampulah semuanya, insya Allah mampu. Jadi bisa mengatasi bagaimana untuk beradaptasi untuk dalam komunikasinya ya. Tapi untuk attitude-nya itu yang perlu kita harus apa tambahi, harus tahu unggah-ungguh istilahnya orang Jawa seperti itu. Jadi intinya perusahaan, instansi dari rumah sakit maupun klinik dan lain sebagainya, tidak hanya klinik maupun rumah sakit, tapi kita dunia kerjanya juga di asuransi lah. Asuransi itu kan komunikasi langsung juga dengan pasien, dengan klien lah itu. Lebih memilih orang yang mungkin IPK-nya yang standar saja, tetapi dia jujur, attitude-nya bagus, mau belajar, mau berubah, ya kan? Mau berinovasi. Nah, ini punya inisiatif yang tinggi daripada yang IPK-nya tinggi tapi sulit untuk diajak kerjasama, diajak komunikasi itu. Mungkin seperti itu. Jadi intinya apa Bu Eva? Jadi intinya tetap kita membutuhkan nilai yang baik, ya kan? Nilai IPK yang baik. Itu adalah modal pada saat kita melamar awal syarat administrasi. Tapi di belakang itu masih ada rentetannya. Dan yang pesan saya tadi, attitude yang lebih kita gembor-gemborkan. Selain tadi, kalau untuk organisasi saya akui ya luar biasa lah untuk adik-adik semua maupun yang seluruh ormawa yang ada di IKN itu kan. Begitu Mbak Ayu. Iya. Berarti memang IPK itu juga penting ya, Bu, tapi Penting, bukan satu-satunya, masih ada hal yang lain yang perlu ditingkatkan betul lagi. sekali. Nah, supaya mahasiswa itu punya pengalaman yang relevan, tentu ada peran prodi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai mitra di lapangan. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana strategi prodi dalam menjalin kerjasama tersebut agar mahasiswa punya peluang untuk magang dan pengalaman kerja yang lebih luas. Oke. Jadi di institusi kita itu di IKNU itu tidak hanya terfokus di Yayasan NU ya. Jadi kita sering Bapak Rektor itu menyampaikan bahwa kita itu tidak terfokus di satu tempat, tapi kita bisa ke Berbagai internasional maupun nasional ya. Tapi untuk sekarang ini kalau MOU untuk magang itu kita masih di lingkup di nasional ya. Tapi untuk kerjasama dunia kerja kita sudah go internasional. Nah, mungkin ini cocoknya kalau hubungannya dengan MOU dengan hubungannya tenaga kerja itu hubungannya dengan Pak Arto ya kan. Pak Arto kan salah satu bagaimana dia ada kerja antara instansi kita dengan internasional, yaitu dengan rumah sakit internasional ya. Kemudian kita pun punya S2 atau Kesmas ya, MKM itu kita pun sudah kerjasama dengan Malaysia, universitas yang ada di Malaysia itu adik-adik. Jadi kami aktif menjalin kerjasama atau MOU dengan berbagai rumah sakit, puskesmas, kemudian instansi kesehatan baik milik swasta maupun pemerintah itu jelasnya. Nah, sedangkan strategi yang selama ini kita lakukan itu menjaga kualitas lulusan kita jelasnya ya. Selain itu
Di alumni kita, alhamdulillah selama ini kinerjanya yang sudah kita lihat bagus lah. Belum ada stakeholder ataupun dari mitra itu Bu jelek dan lain sebagainya. Terus ada attitude yang itu karena kita juga masih ada interaksi, ada komunikasi dengan alumni-alumni kita. Dan kita punya ikatan alumni jelasnya ya kan Mbak Ayu ya. Iya. Nah ini. Jadi mitra akan semakin percaya. Kemudian dari itu bisa membuka pintu lebih lebar untuk adik-adik kelasnya untuk melakukan magang atau praktek maupun kerja. Nah, itu langsung direkrut lah istilahnya. Jadi kalau kemarin saya himbaukan untuk yang administrasi kesehatan kan untuk semester 8 kan hanya skripsi ya kan. Nah, silakan untuk sambil eh, apa? Sambil nunggu ujian akhir bisa cari magang dan mungkin kemungkinan besar kalau di apa ditinjau atau diobservasi baik, bisa dilanjutkan untuk direktur di tempat-tempat magang mereka masing-masing. Seperti itu. Contohnya di angkatan yang pertama, alhamdulillah dengan apa ya? Dengan angkatan yang pertama itu, alhamdulillah kita mendapatkan gaji yang cukup lumayan besar, ya. Nah, itu yang angkatan pertama, itu dengan magang. Kemudian yang di Gersik pun, Mbak Siska, alhamdulillah juga seperti itu. Jadi dari wawancara dan teknik dia bekerja, sehingga bisa mendapatkan reward yang sesuai dengan harapan mereka. Dan harapan saya ke adik-adiknya semoga sama seperti itu, sukses selalu ya, gitu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, jadi peluang magang dan pengalaman kerja itu tentu membantu mahasiswa menemukan arah karir mereka. Namun ada juga Bu, mahasiswa yang dalam prosesnya itu justru merasa bimbang dengan pilihan yang ia ambil. Nah, kalau ada mahasiswa yang di tengah jalan merasa kurang yakin dengan jurusannya, apa saran Ibu agar mereka tetap bisa berkembang dan mempunyai masa depan yang baik? Oke. Jadi kalau kita istilahnya ragu ya, perasaan ragu itu insya Allah pasti ada. Pasti ada. Lapo, kenapa, ya kan? Lapo kalau bahasa Jawa. Kenapa ya kok masuk di sini susah, banyak tugas. Lah itu keluhannya awal muawal dari proses adaptasi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi istilahnya perasaan ragu itu so pasti, so pasti ya. Wajar itulah wajar adalah proses adaptasi lah. Pesan saya ini selesaikan apa yang sudah adik-adik mulai. Sudah terjun kan, selesaikan itu. Nah, dunia kesehatan itu sangat luas ya, sangat luas, tidak melulu di depan pasien saja. Kalian bisa ke arah manajemennya, asuransi kesehatan, terutama yang di prodi administrasi ya. Kemudian penelitian. Kalau tidak salah kemarin yang saya ketemu alumni keperawatan juga ada yang di asuransi, ada yang di K3 juga sama. Jadi intinya fokuslah pada skill yang sudah kalian dapatkan sekarang ini. Ya, sekarang ini karena ilmu kesehatan itu long life. Jadi panjang. Jadi long life learning ya. Dan pastinya bermanfaat untuk di aspek kehidupan dimanapun adik-adik berada. Itu intinya ya. Jadi jangan patah semangat. Namanya ragu itu so pasti, wajar. Nah, itu adalah salah satu proses adaptasi untuk kita semua. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau kunci utamanya itu tetap berkembang ya Bu. Meskipun sempat ragu nih di tengah jalan. Nah, ngomongin soal berkembang, dunia kesehatan itu sekarang juga berkembang sangat cepat dan semakin canggih dengan adanya AI dan teknologi digital. Bagaimana prodi membekali kita supaya tidak gaptek saat lulus nanti? Oke. Jadi sekarang memang semakin tahun pasti tidak ada istilah kemunduran ya. Ya. Pasti akan ada pengembangan atau tambah canggih lah dunia ini. Jadi kami mulai menginterpretasikan dari sistem informasi kesehatan ya yang ada di mata kuliahnya adik-adik dalam pembelajaran. Kemudian kita kenalkan dengan program-program mereka medis yang elektronik ya. Sekarang karena memang di Vaskes sudah ada program-program elektronik tidak manual ya.
tapi sudah via online ya. Pendaftaran, kemudian pencatatan rekam medis sudah elektronik, itu sudah tertata rapi lah. Kemudian alat-alat kesehatan berbasis teknologi baru. Nah, ini perlu kita juga kenalkan. Tidak hanya di prodi kita, di administrasi kesehatan, tapi di prodi keperawatan, kebidanan, gizi itu kita juga kalau ada teknologi baru, nah, harus up to date terus. Nah, itu karena memang kita di dunia pendidikan selalu berkembang itu. Selain itu juga kami juga mendorong adik-adik khususnya mahasiswa untuk mencari literatur ya. Literatur digital sekarang ini kalau buku males ya. Ceklah ya digital ya sekarang. Teknologi sudah kemudian dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi kerja kita ya. Kemudian sehingga harapan kami saat lulus nanti kalian adik-adik sudah terbiasa dengan ekosistem digital di rumah sakit seperti itu atau fasilitas kesehatan atau vaskes ya tidak hanya di rumah sakit tapi di lapangan dunia pekerjaan seperti itu memang harus menyesuaikan begitu. Nah, kalau bicara soal kesiapan mahasiswa nih, ternyata itu bukan cuma teknologi dan akademik saja ya, Bu. Menurut Ibu nih, seberapa besar sih pengaruh jika kita aktif di organisasi seperti Himatkesmu ini terhadap portofolio mahasiswa di perusahaan nantinya? Oke. Sangat besar sekali kalau sangat besar, big ya. Sangat besar karena saya juga eh, orang organisasi mulai dari sekolah SMP, SMA sampai menginjak kuliah, selalu mengikuti organisasi. Tapi di sini kalau di organisasi seperti Hima Kesnu ya, memang atau di Ormawa seluruh di IKNO ya jelasnya. Ini harapan kami itu apa toh? Fungsinya Ormawa atau organisasi lah ya. Kenapa? Kok sangat besar, Bu, pengaruhnya. Nah, ini salah satu contohnya seperti kita. Kalian bisa belajar leadership di dunia Ormawa itu. Kemudian manajemen konflik dan itu sudah saya ajarkan toh, manajemen konflik. Kemudian networking ya. Kemudian di mata perusahaan atau seluruh instansi, adik-adik mahasiswa yang aktif organisasi dianggap memiliki nilai plus. Karena apa? Biasanya lebih mandiri. Jelasnya public speaking-nya ya, jelas public speaking-nya itu juga lebih enak didengar, komunikasinya enjoy ya kan? Kalau bernegosiasi itu juga enak, kelihatan bagaimana sosok seseorang itu yang sudah biasa ditemui ya dengan orang lain atau biasa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain dengan yang tidak pernah berkomunikasi itu. Jadi sangat sangat berpengaruh, sangat-sangat besar lah istilahnya kalau menurut saya ya. Jadi organisasi itu kalau bisa makanya kalau bisa itu adik-adik seluruh seluruh apa? Seluruh mahasiswa ikut berorganisasi. Walaupun belum tentu semuanya itu satu kelas, satu angkatan itu masuk dari pengurusnya. Enggak toh, tapi jadi anggota. Ya kan itu. Jadi bagaimana dia bisa aktif berinteraksi dengan sesama temannya pertama. Jadi bagaimana dia mengikuti dan itu penjembatannya adalah di organisasi adik-adik lah itu ya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya Ormawa khususnya di Himatkesnu ya, khususnya di kita, lingkup kita, saya rasa sudah terbiasa dengan bekerja dengan adanya target lah. Itu adalah bukti nyata kalau menurut saya, bukti nyata dari soft skill yang adik-adik miliki itu. Seperti itu. Menarik sekali ya, Bu. Berarti semua proses selama kuliah itu baik di kelas maupun di organisasi itu mempunyai peran masing-masing dalam membentuk mahasiswa. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Satu pesan singkat yang ingin Ibu Eva sampaikan kepada mahasiswa yang terutama saat ini sedang lelah menghadapi tugas, laporan, maupun tangan kuliah. Apa ya pesannya? Pesannya apa ya adik-adik ya enaknya ya? Baik. Untuk anak-anakku semua, ini dengar-dengar semua, dengar. Untuk anak-anakku semua, ingatlah bahwa lelahmu ya hari ini adalah investasi untuk senyummu,
senyum di masa depan. Jangan takut salah, jangan takut gagal, nikmati setiap prosesnya atau proses karena masa-masa kuliah ini tidak akan berulang ya. Jika lelah, istirahatlah sejenak. Tapi jangan pernah menyerah. Tetap semangat untuk meraih cita-cita dan masa depan. Karena masa depan kesuksesan itu ada di dirimu masing-masing. Itu. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Ternyata prodi itu bukan cuma tentang belajar teori saja, tapi benar-benar menjadi kawah candra di muka buat kita siap tempur di luar sana. Terima kasih banyak Beva atas waktu, Sama-sama. ilmu, dan insight yang diberikan kepada kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa jadi penguat dan penyemangat bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang di bangku kuliah. Amin. Tetap semangat untuk adik-adik Ormawa seluruh instansi IIKN Utuban. Oke. Dan untuk sahabat sehat Himat Keslu, semoga obrolan ini bisa bikin kalian lebih yakin, lebih siap, dan lebih semangat. Terus belajar, tetap berkembang, dan jangan ragu untuk mencoba. Himat Keslu bersuara, Suara kita, aksi nyata. Saya, Dwi Ayu, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.